seperti itu. Dan itu adalah penyingkapan dari Allah anak, Allah pribadi kedua. Makanya kenapa setelah Yesus Kristus berinkarnasi ke dalam dunia menjadi bayi, lahir secara permanen sebagai bentuk, kita bisa katakan teofani Allah yang sudah real nyata ini, maka nggak pernah lagi muncul yang namanya malaikat yang hurufnya besar lagi. Nggak ada. Ya, jadi itu karena apa? Karena sudah inkarnasi ke dalam daging menjadi manusia. Jadi itu penjelasan yang saya pernah dapatkan waktu saya mengikuti PA di Reform, ya. Jadi itu bukan catur tunggal atau pentatunggal, tetap tritunggal. Allah Bapa, nah Allah Anak yang memanifestasikan atau menampakkan dirinya dalam bentuk manusia, gitu ya, atau teofani gitu ya. Dan nanti pada perjanjian baru itu lebih real menjadi manusia yang utuh, yang kita bisa lihat dan kita bisa bersekutu, ya bisa memegangnya waktu itu para murid-muridnya. Nah itu jawaban saya untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah apakah kita bisa mengenal Allah Tritunggal di dalam nanti setelah kita meninggal? Kalau saya melihat catatan atau kitab Wahyu, saudara, itu kita akan melihat ada dua pribadi Allah di situ. Ya, ada yang disebut sebagai yang maha kuasa, tapi ada juga anak domba Allah yang memerintah di situ. Itu disebut di dalam kitab Wahyu. Jadi paling tidak dua pribadi itu sudah disebutkan di dalam kitab Wahyu di akhir zaman nanti. Waktu penglihatan Yohanes gitu ya. Jadi saya yakin tetap kita akan, Allah kita tetap Allah monoteisme yang jamak, yang esa, tapi di dalam tadi dikatakan ketigaan gitu ya, ketigaan yang dalam keesaan di dalam ketigaan gitu ya. Jadi itu tetap menjadi Allah yang tidak berubah selama-lamanya, dari sejak menciptakan sampai juga selama-lamanya dia tetap menjadi Allah Tritunggal buat kita. Itu sih. Baik, sebuah jawaban yang sangat luar biasa ya, dan tentunya ini sudah cukup memberi penjelasan untuk kita ya. Apalagi, apakah masih ada yang lain? Boleh langsung buka mic-nya. Oh, ada yang raise hand. Daniel Setiawan. Baik, silakan. Videonya boleh dibuka kalau memungkinkan. Gak mungkin kan Pak, mohon maaf Pak. Baik, oke. Oke, selamat malam. Saya Daniel dari Bekasi. Oke, dari Bekasi. Oke. Ada kurang lebih ada dua pertanyaan nih Pak. Nih mohon maaf sebelumnya. Tadi yang pertama sih lebih ke lanjutan dari pertanyaan yang Bapak yang sebelum tadi tuh tentang teofani. Berarti kan sebenarnya kalau dari jawaban tadi kurang lebih benar nggak kalau saya simpulkan begini. Sebenarnya teofani itu kan boleh dibilang penyataan Allah ya, gitu kan. Penyataan Allah menampakkan diri pada manusia, Allah menampakkan diri manusia, yang tadi disebut adalah Allah Anak, yang nanti finalisasinya itu menjadi manusia dalam rupa Yesus Kristus, gitu kan. Nah, sedangkan yang tadi berhubungan tuh gini, kan juga di Alkitab ada tuh sebentar saya lupa di Keluaran 3 ayat 11 kan itu, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Oke. Berarti kan di sini seolah-olah tuh Musa punya privilege untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan muka dengan muka. Sedangkan di dalam Yohanes itu kan kita tahu bahwa dinyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah yang di pangkuannya dia menyatakannya. Berarti kan sedangkan di ayat satunya itu kan menyatakan identitas Yesus dalam esensinya, yaitu firman Allah yang satu dengan Allah dan adalah Allah juga gitu. Berarti kan Yesus itu esensinya firman Allah yang mungkin dalam perjanjian lama itu sudah menampakkan diri dalam teofani, lalu finalisasinya adalah menjadi manusia, mengambil rupa manusia untuk menebus dosa. Nah itulah jadi teofani, maksudnya finalisasi teofaninya firman Allah dalam wujud Yesus. Nah yang saya pertanyakan, apakah mungkin sebenarnya yang dinyatakan dalam Keluaran 3:3 ini juga sebenarnya
yang sedang berkomunikasi sama Musa itu adalah Allah, tapi dalam dalam perantaran firman Allah atau sang Allah anak ini gitu. Itu yang pertama, karena kan nggak mungkin dong bertentangan antara perjanjian lama perjanjian baru. Sedangkan perjanjian baru itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Kalau di satu sisi Allah menyatakan dia berbicara tetap muka dengan Musa, sedangkan di perjanjian baru dinyatakan tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang menyatakannya. Itu pertanyaan pertama, Pak. Mohon maaf. Nah, yang kedua, tadi juga saya tertarik sama pernyataan Bapa, Anak, Roh Kudus. Anak berasal dari Bapa. Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Nah, di situ tidak disebutkan Bapa berasal dari mana. Berarti boleh nggak saya simpulkan bahwa berarti kan mungkin saya pikir berarti nih sinkron nih sama dengan ayat Alkitab yang tadi juga sempat dikutip oleh Pak Andi juga, dikutip tadi ayat Alkitab itu bahwa kita percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Gitu kan, berarti Allah Bapa itu sumber segala sesuatu, termasuk anak pun keluar dari Allah, keluar dari Bapa, Roh Kudus pun berasal dari Bapa. Nah, cuma tadi disebut Roh Kudus juga berasal dari anak. Berarti kalau begitu sumber segala sesuatu bukan Bapa dong. Berarti sumber segala sesuatu itu nggak cuma dari Bapa dong, tapi juga dari anak. Itu gimana ya? Itu sih. Itu aja pertanyaan saya. Mohon maaf, makasih. Baik. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang agak cukup panjang penjelasannya, tapi nanti pemateri bisa langsung memberikan jawaban mungkin lebih ini ya, memilah-milah dengan pertanyaan yang cukup panjang ini. Oke, kita persilakan. Sebenarnya pertanyaan pertama tadi sudah dijawab, ada jawabannya di dalam pertanyaan Daniel tadi ya. Betul. Ya, saya kira pandangan kamu bisa dipertanggungjawabkan, bisa diterima. Saya juga yakin bahwa Allah di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang berurusan dengan manusia itu adalah Allah Anak. Ya, Allah Anak. Jadi yang seperti yang di Perjanjian Baru, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tapi Anak yang menyatakan itu kepada manusia. Jadi saya masih juga bisa meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah utus waktu itu, entah berbicara dengan Musa, menampakkan diri kepada Abraham, ya, itu adalah Anak yang diutus ke dunia untuk berurusan dengan manusia. Sebelum nanti dalam Perjanjian Baru itu betul-betul dia berurusan dengan manusia dengan inkarnasinya. Gitu ya. Jadi kita melihat malaikat Tuhan yang di dalam Perjanjian Lama, sekali lagi itu sangat mungkin itu merujuk kepada anak pribadi yang kedua itu. Gitu ya. Jadi begitu Daniel, cukup nggak menjawab? Iya. Ya, oke Pak. Berarti tadi berarti kesimpulan saya kurang lebih benar apa? Iya. Sependapat ya Pak ya, bahwa yang berbicara dengan Musa muka dan muka itu bukan Allah dalam pribadi Bapa gitu, tapi pribadi anak gitu ya Pak. Iya. Ya. Oke, yang kedua ya. Yang kedua. Daniel ya. Yang kedua ya. Jadi yang tadi sumber segala sesuatu begitu ya. Sumber segala sesuatu kan tadi dikatakan Bapa itu tidak dilahirkan, tidak diciptakan begitu, dia sudah ada nanti tadi di dalam pengakuan iman baik Westminster maupun itu ya dari katekismus itu dan Athanasius juga itu kan itu sudah dinyatakan gitu ya. Nah, anak ini kan keluar dari Bapa begitu ya. Tetapi tadi ada disinggung juga apa yang anak miliki juga Bapa miliki begitu ya. Jadi Roh Kudus itu keluar dari anak dan dari Bapa dan anak gitu ya. Jadi sumber segala sesuatu kita bisa katakan dari Bapa gitu ya. Tetapi juga sekali lagi kan ya pakai ayat yang tadi kamu sama, anak itu yang menyatakan Bapa juga kepada orang gitu ya, kepada manusia. Jadi kita melihat Bapa dan anak itu sama-sama sebetulnya. Ya, dari awal sudah ada, hanya dia keluar dari Bapa gitu.
Nah, sebenarnya ini bisa dibahas nanti lebih tepat lagi waktu Yohanes 1 ayat 1 itu ya. Pada mulai adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tapi ini nanti wilayahnya masuknya ke wilayah kita bahas tentang kristologi, tentang natur keilahian Kristus itu dan kemanusiaannya. Nah, itu nanti di kristologi bisa lebih detail ya. Tetapi kita hanya melihat sini hubungan antara Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu. Kalau nanti memang bisa meluas sih sampai ke sana, cuma saya membatasi tidak sampai membahas Kristusnya lebih dominan karena ini mau membahas 3 relasi pribadi ini saja dulu. Tetapi ya sekali lagi, ya Bapa dan Anak itu sebetulnya memiliki segala sesuatu bersama-sama. Gitu. Satu esensi. Ya. Gimana Daniel? Baik, siapa? Terima kasih Pak. Baik, oke. Kita lanjutkan dulu ya untuk sesi berikutnya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh disimpan, boleh juga masukin di chat. Jadi untuk nanti berikutnya ini kita melanjutkan dulu. Baik, terima kasih untuk Pak Andi dan silakan Pak Andi untuk melanjutkan yang sesi berikutnya ini. Sebentar ya. Saya nggak bisa record di sini. Oke. Baik, saudara sekalian ya, kita tadi sudah belajar tentang hal-hal yang bersifat abstrak mungkin ya, teologis. Tetapi kita belajar Trinitas ini bukan sesuatu yang abstrak atau teologis saja, tetapi kita juga bisa melihat doktrin ini sebetulnya sesuatu yang real yang bisa diterapkan dalam kehidupan manusia dengan sesama, dalam keluarga dan juga dengan kehidupan bergereja gitu. Ya. Jadi seperti yang kita sudah belajar ya, orang Kristen kita ini yang telah lama percaya menegaskan hanya satu Tuhan dengan 3 pribadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus yang setara, abadi, masing-masing sepenuhnya ilahi dan tidak terbagi itu. Namun masing-masing pribadi Tuhan yang esa itu ya, itu berbeda peran dan kedudukannya. Ini yang kita mau tekankan. Bukan esensinya yang berbeda, tetapi peran dan kedudukannya di dalam relasi satu sama lain. Itu membedakan gitu ya. Jadi misalnya kita nanti lihat ya, Bapak itu adalah yang mempunyai otoritas paling tinggi. Putra itu ada di bawahnya. Ya, ini sekali lagi bukan bicara perbedaan esensi, tetapi perbedaan peran dan kedudukan. Dan Roh ada di bawah Bapa dan Anak. Makanya kenapa Bapa itu yang mengutus Anak? Karena dia punya peran otoritas paling tinggi. Dan kenapa Bapa dan Anak itu yang mengutus Roh Kudus? Karena Roh Kudus ada di bawah Bapa dan Anak, gitu ya. Namun meskipun mereka berbeda peran dan kedudukan, namun mereka harmoni di dalam pekerjaan mereka. Tidak ada kecemburuan, tidak ada kepahitan, perselisihan, tidak ada, ya, enggak ada. Mereka sangat harmoni. Jadi kalau kita bayangkan begini ya, di dalam gereja, di dalam organisasi, itu kan ada ketua misalnya dalam komisi, dalam kemajelisan, ketua, sekretaris, bendahara, bla 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 dan seterusnya. Atau dalam pelayanan, misalnya kita lihat ada WL yang memimpin di depan, ada yang jadi singer, pemusik, ada yang technician, ada yang multimedia, ada yang sampai ke usher. Ini semua kan diisi oleh orang-orang yang kodratnya human, manusia. Tetapi di dalam organisasi ada perbedaan peran dan kedudukan. Di dalam pelayanan juga sama. Nah, apakah perbedaan peran itu menunjukkan perbedaan esensinya, kodratnya? Kan enggak. Seorang ketua kan tidak lebih apa namanya ya? Kodratnya lebih tinggi daripada perlengkapan misalnya. Mereka satu kodrat kok manusia. Hanya perbedaan peran dan kedudukannya di dalam sebuah organisasi. WL apakah orang yang menjadi lebih tinggi martabatnya dibanding Asyar misalnya? Enggak, mereka sama-sama manusia. Kodratnya manusia, tetapi jenis pelayanan dan peran dan tanggung jawab kedudukannya berbeda gitu. Ya. Jadi perbedaan pribadi Allah Tritunggal di dalam kedudukan peran itu tidak menunjukkan perbedaan esensi, tetapi perbedaan peran dan kedudukannya. Saudara. Jadi ketika kita jelas melihat Trinitas ini ya, secara utuh ini, kita sebetulnya harusnya terkagum-kagum loh. Luar biasa Allah Trinitas ini.
Ya begitu harmoni gitu ya. Kesatuan, keselarasan untuk tunduk satu sama lain di dalam otoritasnya. Otoritas yang sudah dibagi kira-kira ya. Di dalam peran dan tanggung jawab mereka. Mereka saling tunduk kepada otoritas kok. Bapak mengutus anak. Anak tunduk kepada otoritas yang dimiliki Bapak. Gitu ya. Kemudian Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dan anak. Itu memang otoritasnya di situ. Roh Kudus juga tunduk pada otoritas dan taat mematuhinya. Saudara, maka ini kalau kita mengerti ini ya, di dalam organisasi kita akan juga lurus loh. Ya, kita mengerti ini tentang otoritas nanti. Bagaimana ketundukan kita di situ. Jadi model kesatuan yang harmoni ini seperti Tritunggal ini tidak ada modelnya di dalam dunia ini. Dunia yang penuh berdosa ini ya. Kita kalau di dalam organisasi mungkin kita udah sikut-sikutan gitu ya. Perbedaan peran kita masalahkan. Itu kita menganggap kita lebih rendah, dia lebih tinggi begitu. Padahal tidak gitu ya. Nah, dalam Trinitas ini kita lihat bagian-bagian yang ada peran Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sungguh-sungguh indah dan luar biasa. Nah, di sini Saudara ya, kita mempertimbangkan kembali ya dengan cara yang luar biasa bagaimana kita itu menerapkan apa arti menjadi umat Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa arti menjadi umat Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, kemudian dipanggil untuk menjalani hidup ya sebagai refleksi dari pencipta kita, Allah Tritunggal ini. Nah, Saudara, kita lihat ya. Jadi yang pertama kita akan coba lihat Allah bermaksud agar supaya sifat ketritunggalan ini itu diekspresikan dalam hubungan manusiawi kita. Kita jelas ayat yang mengatakan manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ada penekanan ya manusia itu lebih daripada ciptaan yang lain. Ya, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah ini sering dipahami hanya sebatas sifat saja. Sifat kita mirip dengan Allah. Dia bisa memiliki kasih, ada kekudusan di situ ya. Hanya ditekankan pada sifat atau ya dalam arti ya kita diperintahkan untuk melakukan seperti apa yang ini karakter kita. Tetapi ada arti yang lebih khusus lagi ya. Satu hal yang ditekankan sekali bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan itu dalam arti memerintah atau menaklukkan aspek-aspek dari urutan yang ditetapkan. Jadi ada ordo, ada penetapan urutan di dalam alam ciptaan Tuhan ini. Ada manusia, ada binatang, ada alam. Dan ordo ini kan harus ada otoritas yang tinggi, ada otoritas di bawahnya, ada otoritas di bawahnya lagi. Kan ini nggak bisa dibalik. Hewan tuh nggak bisa ditempatkan lebih tinggi daripada manusia. Begitu kan? Jadi ada urutan otoritas seperti bagaimana penetapan di dalam pribadi-pribadi Allah itu. Gitu ya. Nah, Saudara Anthony Hoekema itu mengatakan begini. Ya. Gambar dalam bukunya tentang ini ya, manusia sebagai gambar rupa Allah, dia menulis 3 buku ini ya, yang trilogi itu ya. Dia mengatakan gambar Tuhan berkaitan terutama bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai wakil Tuhan. Melaksanakan kehendaknya dan kekuasaan atas namanya. Jadi kalau manusia diciptakan sebagai wakil Tuhan, maka manusia memerintah di alam ini, manusia punya otoritas paling tinggi di atas ciptaan tumbuhan, hewan begitu. Bukan sebaliknya. Dan ini nggak bisa diputar balik karena ini ordo yang Tuhan sudah tetapkan, itu ya. Nah, jadi definisi gambar dan rupa Tuhan itu menekankan representasi manusia yang terbatas dari gambar Tuhan itu sendiri. Ya, dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama bagaimana kita mencitrakan Tuhan nanti. Gitu. Kalau kita melihat Allah itu kasih misalnya ya. Antara pribadi Tritunggal itu punya kasih yang luar biasa harmoni, maka kita juga harus mengusahakan kasih yang sama. Bagaimana diungkapkan di antara kita. Kalau kita melihat ada harmoni yang diekspresikan dalam ketritunggalan itu, dalam peran dan tanggung jawab mereka, maka kita juga harus menghadirkan jenis harmoni yang sama kualitasnya di dalam tubuh Kristus. Dan kalau kita lihat ada bijaksana bagaimana mereka mentaati otoritas yang ada dalam ketundukan ya, yang sukarela dan menyenangkan di dalam Tritunggal itu, kita juga berusaha untuk mencontohkan kualitas yang sama ya dalam hubungan otoritas dan ketundukan kita kepada ordo yang di atas kita. Ya, kepada yang berhak di atas kita. Nah, singkatnya begini ya. Jadi kita tidak hanya melihat pada karakter, tadi sifat atau perintah-perintah Allah saja, tapi peran dan hubungan Tritunggal ini di antara masing-masing pribadi. Iya,
supaya kita dapat menjalani gambar dan rupa Allah, mencerminkan diri dari Allah Tritunggal ini. Saudara, ini ya yang Tuhan mau dari kita bisa mengekspresikan ini. Nah, saudara, ya. Jadi yang kedua, saudara ya, bagaimana relasi Tritunggal yang abadi dimaksudkan menghadirkan komunitas antar manusia. Nah, faktanya begini ya, secara jelas ya, secara natur itu Allah itu esa, ya. Tetapi pribadinya jamak. Gitu. Ini menunjukkan kita bisa melihat ya, ini menunjukkan kita tidak boleh melihat diri kita sebagai manusia yang terisolasi, yang kebetulan cuma dekat orang lain, ya, bukan hanya terisolasi sendiri, tapi kita harus ada di dalam diri sebagai individu yang saling bergantung antara orang-orang dalam komunitas, seperti Tritunggal itu, jamak di dalam komunitas, begitu. Ya. Jadi kalau kita ada di dalam komunitas, kita tidak hanya bersama-sama, tidak cukup cuma bersama-sama, kalau tidak tergantung pada orang lain. Ya. Jadi kalau kita hanya misalnya datang ibadah ya, ibadah kita tidak berkonek dengan orang lain, datang pokoknya duduk, blok, ibadah 1,5 jam selesai, blok, pulang begitu. Kita sebetulnya ada bersama-sama, tapi kita tidak menunjukkan saling ketergantungan, saling koneksi satu sama lain, gitu ya. Apakah benar-benar ini hubungan yang seperti yang Tuhan inginkan, begitu? Tentu tidak, saudara. Ya, kita datang lalu senyum-senyum pulang, nggak ada koneksinya, enggak, gitu. Ya, nah ini mungkin banyak terjadi di gereja-gereja besar ya. Orang merasakan saya datang, pokoknya nggak ada yang kenal satu sama lain. Saya datang ibadah selesai saya pulang gitu. Saudara, bukan itu, ya, bukan hubungan komunitas seperti itu yang Tuhan maksud. Ya, di dalam Trinitas itu Allah itu memberikan model bagi kita. Allah berkehendak ada komunitas di mana terjadi interkoneksi dan saling ketergantungan satu sama lain. Jadi ada kebutuhan orang yang nanti bisa disuplai oleh orang lain. Dan ada yang ingin dicapai oleh seseorang bisa dibantu oleh orang lain. Di dalam komunitas kita sebagai orang-orang percaya. Itu yang Tuhan mau ya. Itu yang menjadi cerminan dari relasi Allah Tritunggal itu. Saling koneksi gitu ya, saling memberi pengaruh kepada yang lain, satu sama lain. Nah, kita lihat ya di dalam Trinitas ya, tidak ada pekerjaan yang tidak melibatkan tiga-tiganya. Misal soal penciptaan ya, Yesus mengatakan dia sendiri segala sesuatu diciptakan melalui dia. Gitu kan? Di dalam keselamatan juga jelas, Bapa yang merancang keselamatan. Lalu anak yang diutus untuk menembus orang-orang berdosa. Lalu Roh Kudus yang diutus juga untuk mengaplikasikan keselamatan itu bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. So, jadi jelas ya, itu Bapa itu juga bergantung pada Roh yang memberdayakan anak, yang memampukan anak. Jadi ada saling ketergantungan di dalam mereka melakukan sebuah pekerjaan. Ada interkoneksinya di situ. Itu ya. Jadi bukan sendiri-sendiri, individualis begitu. Tidak peduli kiri kanan ya kalau datang ibadah misalnya gitu ya. Pokoknya saya sendiri aja. Saya datang ibadah saya sendiri. Tidak, saudara. Tuhan mau itu ada saling pengaruhnya. Saling kita memberi pengaruh orang lain, orang mulai memberikan pengaruh kepada kita. Saudara, mungkin kita terbiasa dengan gaya individualis, misalnya model-model Amerika begitu ya, film-filmnya mempengaruhi kita, yang individualis, yang otonomi, yang isolasi misalnya ya, film-film superhero yang semua bisa dilakukan sendiri gitu ya, tanpa butuh bantuan siapapun, kita mandiri, otonomi sendiri, yang tidak peduli yang lain. Sudah ketika kita menolak ya untuk memiliki hubungan yang saling percaya dan saling ketergantungan, sebenarnya kita itu memilih mengabaikan desain Tuhan ini, ya, mengabaikan teladan dari Tritunggal ini. Sesederhana itu sudah. Jadi coba kita lihat Trinitas dan kita pikirkan lagi apa arti menjadi manusia, gitu. Ya, menjadi manusia. Interkoneksi, saling tergantungan itu kunci penting di dalam Trinitas yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan dan kehidupan gereja kita, kehidupan beribadah kita, saudara. Makanya itu sebabnya ya, gereja yang online begitu ya, ibadah online tuh saya yakin ya, interkoneksinya sangat-sangat terbatas. Kita cenderung individual sebenarnya. Meskipun kita ada di kebersamaan, tapi kita individual, terisolasi begitu.
Ya, makanya kenapa perkumpulan atau persekutuan orang-orang percaya itu ya, itu menjadi model yang diturunkan dari Trinitas. Ya, mereka saling interkoneksi, saling bekerja bersama-sama, saling memberikan pengaruh di situ. Ya, jadi makin besar gereja biasanya makin sulit terkoneksi. Makanya gereja-gereja yang begitu tuh, yang mega church itu harus menyiasati gereja mereka dengan kelompok kecil, komsel, supaya di situ tentu alasannya ya mereka bisa berkoneksi lebih dalam, lebih intim. Dan kalau Roh Kudus ya tidak sia-sia memberikan karunia kepada setiap orang supaya saling melengkapi, saling bergantung satu sama lain untuk akhirnya tumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Jadi kita perlu melibatkan diri. Jadi orang Kristen bukan saya orang Kristen saya sudah selamatkan jelas saya sudah cukup sampai situ, enggak. Tapi bagaimana kita melibatkan di dalam diri, apalagi karunia Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita melengkapi komunitas yang kurang yang perlu kita lengkapi dengan apa yang Tuhan berikan. Jadi interkoneksi ini dan saling ketergantungan ini model dari Allah Tritunggal untuk kita. Membangun komunitas antar kita, antar manusia. Ya, jadi kita perlu terus berdoa untuk membangun komunitas yang interkoneksi satu sama lain, yang bekerja satu sama lain, untuk satu sama lain, dan yang melakukannya dengan harmoni dan penuh kasih tentunya. Saudara ya. Nah kita lihat yang ketiga saudara, ya karakteristik yang paling menonjol, ya implikasi yang ketiga ini dari hubungan Trinitas adalah ekspresi ketundukan pada otoritas. Ya, ketundukan pada otoritas. Anak tetap memilih taat kepada Bapa. Roh Kudus memilih taat kepada Bapa dan kepada anak. Saudara kita mungkin hidup di dalam budaya yang sekarang ini meremehkan otoritas ya. Tidak terlalu mengindahkan otoritas. Ya misalnya orang bisa di pemerintah diabaikan gitu ya. Protokol-protokol aja nggak digubris ya sama masyarakat banyak begitu. Itu pengabaian otoritas pemerintah itu ya. Atau orang pelanggaran lalu lintas itu juga kan itu pengabaian terhadap otoritas hukum yang berotoritas di situ. Ya, bahkan ada pengabaian terhadap orang tua gitu ya. Misalnya orang barat itu bisa menyebut manggil papanya bisa manggil nama gitu ya. Itu menunjukkan memang kita tidak suka dengan otoritas itu ya. Berada di bawah otoritas gitu. Atau juga suami istri itu juga ada otoritas yang Tuhan tentukan, tapi orang tidak suka misalnya. Termasuk pastoral di gereja juga ada otoritasnya. Tapi kita tidak suka tunduk pada otoritas. Alasannya kenapa? Kita orang berdosa yang ingin menentukan hidup kita sendiri, kita ingin menjadi kapten atas hidup kita dan menentukan apa yang ingin kita lakukan dan masa depan kita yang kita atur gitu. Ini seperti Adam ya yang ingin memilih bisa membedakan jahat yang baik, bisa memutuskan mana yang baik, mana jahat menurut dia. Ingin menjadi kapten atas dirinya sendiri. Nah di dalam Trinitas kita melihat ada ketundukan dan otoritas. Ini dua hal yang baik terjadi di dalam hubungan Allah Tritunggal. Dan keduanya memang adalah ekspresi dari Tuhan itu sendiri. Maka kita coba mengaplikasikan ya kebenaran ini yang selama-lamanya benar. Selama-lama hubungan Allah itu tidak berubah seperti itu. Dan ini harus juga kita rangkul dan kita belajar untuk mentaati otoritas yang memang berhak ditaati dan ketundukan yang benar di dalam alam ciptaan ini. Saudara ya, jadi kita hidup pasti ada otoritas, ada pemerintah yang harus kita taati. Firman Tuhan jelas sudah mengatakan kita harus taat menghormati pemerintahan. Ya, di lingkungan kerja ada atasan yang kita hormati terlepas dia baik atau tidak baik. Itu otoritas. Di dalam gereja ada pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin kelompok kecil, pemimpin-pemimpin di komisi-komisi. Itu otoritas yang harus ditaati dan tunduk di bawah itu. Ya. Kemudian juga di dalam keluarga, itu juga ada otoritas di situ. Ya. Jadi kita benar-benar menunjukkan sebuah hormat yang sepenuh hati kepada otoritas yang sehat ini. Itu kita perlu tunjukkan. Ya. Nah, sudah ini hal-hal yang kita bisa bayangkan ya kalau di dalam dunia kerja kita melihat rekan kita misalnya ya, bagaimana kita bisa merespon ya rekan kita kalau kita lihat begitu tunduk kepada hormat misalnya, rasa hormat pada otoritas. Ya,
Atau kita akan kagum bagaimana melihat ya, suami akan kagum bagaimana istri-istri mereka juga istri mereka gitu ya. Bukan istri-istri mereka, istrinya itu tunduk pada otoritas sebagai penolong di dalam keluarga. Itu akan sangat-sangat indah. Dan juga bagaimana kita lihat anak-anak yang dibesarkan di rumah orang tua itu ya, orang tua harus dihormati dan mereka belajar taat di bawah otoritas itu ya, dengan sukacita mereka belajar. Mereka belajar mentaati di rumah, mereka juga belajar mentaati Tuhan dengan sukacita. Sudah dunia ini diciptakan dengan otoritas dan Tuhan memberi teladan otoritas ketundukan yang luar biasa indah untuk kita teladani dalam hidup kita ini, ya. Nah, saya coba masuk di dalam yang lebih detail soal di dalam peran Trinitas dalam pernikahan, Saudara. Ya, peran Trinitas. Ada satu pandangan yang mengatakan begini ya, pandangan yang egaliter gitu ya. Egaliter itu mengatakan begini. Allah merancang perbedaan peran di antara manusia dengan kepemimpinan laki-laki. Maka bisa disimpulkan, dia menyimpulkan begini. Pria lebih unggul dari wanita kalau begitu. Setuju nggak saudara? Benar nggak seperti itu? Ya. Kalau Tuhan menetapkan laki-laki sebagai kepala, maka itu artinya perempuan itu lebih rendah. Pria lebih unggul dari wanita. Saudara, jelas ini enggak terjadi. Ini salah ya. Ini pandangan egaliter. Ini kelompok egaliter ini salah, saudara. Kalau kita lihat misalnya otoritas orang tua ya. Orang tua diberikan otoritas menjadi orang tua. Ya. Tapi tidak berarti orang tua itu lebih tinggi daripada anaknya. Atau anak lebih rendah daripada orang tuanya, bukan? Itu ya. Gitu. Baik anak maupun orang tua sama-sama manusia, sekali lagi. Sama-sama kodratnya manusia. Sepenuhnya diciptakan gambar dan rupa Tuhan. Memiliki martabat hak nilai yang sama sebagai manusia. Sama. Bahkan ada anak-anak yang lebih cerdas dari orang tuanya. Lebih sehat dari orang tuanya. Begitu. Tapi anak tetap diminta untuk tunduk pada otoritas. Gitu. Itu ya, bukan berarti anak itu lebih rendah. Tidak. Bahkan anak tetap setara, bahkan punya kelebihan yang lebih dari orang tua. Gitu. Nah, kita melihat ya saudara ya. Itu ya. Jadi perbedaan peran tidak menunjukkan perbedaan nilai. Gitu. Atau mengakibatkan perbedaan kodrat. Ada yang lebih rendah begitu. Enggak. Ya. Kita lihat jelas ya. Jadi laki-laki dan wanita meskipun berbeda peran, tapi esensinya sama. Kodratnya sama-sama gambar dan rupa Allah. Manusia yang diciptakan sama-sama setara di situ. Ya, jadi apa yang kita bisa belajar dari hal ini ya, di antara pria dan wanita. Yang pertama saya mau sampaikan aplikasi dulu untuk suami ini ya, untuk suami, untuk istri ini hal-hal yang praktis saja. Ada 2 usulan buat ini. Jadi untuk pria yang sudah menikah itu ya, atau ayah perlu menyadari begini, tanggung jawab spiritualnya dalam hubungan ya, hubungan baik kepada istri maupun kepada anak-anak. Ini otoritas gitu ya. Tanggung jawab spiritual. Ya, cuma salah satu masalah terbesar di dalam budaya Kristen saat ini adalah suami tidak atau sama sekali tidak terdorong berpikir ke arah sini nih. Iya. Iya, pernikahan, ingat ya, pernikahan itu dimaksudkan Tuhan tuh menjadi cerminan hubungan Kristus dengan gereja. Dengan gereja. Suami memiliki kesempatan yang kaya sebenarnya. Hak yang istimewa untuk mencontohkan Kristus, memimpin pertumbuhan kerohanian keluarganya. Istri dan anak-anaknya di situ. Ya. Jadi kalau suami yang sudah ditentukan sebagai kepala, tapi apatis, gitu, absen sebagai kepala, tidak tertarik kepada hal-hal spiritualitas istri dan anaknya, sudah sebenarnya ini kerugian besar. Nanti istrinya akan seperti bunga yang layu, gitu ya. Anak-anaknya akan kehilangan figur. Mungkin mencari cinta kasih dari tempat lain, kasih sayang, tidak mendapat kepemimpinan yang baik di dalam keluarga, gitu. Tidak mendapatkan contoh dari ayah mereka. Jadi ini prinsip Allah Tritunggal di dalam otoritas itu seperti juga suami yang mempunyai otoritas untuk pertumbuhan spiritual keluarganya. Nah, jika ini terjadi gitu ya, misalnya ya, suami kurang gitu ya kepemimpinannya, saudara, kehilangan pandangan sama sekali, maka artinya kita belum menjadi kepala keluarga yang benar-benar alkitabiah. Gitu ya.
belum menjadi kepala keluarga yang benar-benar Alkitabi ya. Kalau kita kehilangan atau mengabaikan hal-hal tanggung jawab spiritual itu. Nah, semoga Tuhan itu bisa menolong kita ya, menyadarkan kita betapa pentingnya memulihkan kita sebagai suami, sebagai ayah Kristen yang dengan hak istimewa itu. Ya, bertanggung jawab menjadi kepala yang baik untuk kesejahteraan spiritual istri dan anak-anak kita. Kita mesti bertanggung jawab itu. Ya. Nah, yang kedua, saudara, untuk yang laki-laki harus menyadari posisinya yang sebagai kepala itu tidak sama sekali menunjukkan dia lebih superioritas atas istri atau ada pada perempuan yang lain. Enggak. Ya. Jadi firman Tuhan sudah menjelaskan ya, demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagaimana kaum yang lemah, ya kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang, ya. Jadi tidak benar ya kalau kepemimpinan laki-laki itu memberi dampak memandang wanita lebih rendah, enggak. Cuman ada aja suami-suami memang secara enggak sadar mungkin ya memperlakukan istrinya dengan lebih rendah. Ada ya. Bahkan mungkin juga menganggap dia cuma sebagai ya pembantu atau lebih bawah begitu ya. Padahal pria dan wanita diciptakan dalam gambar rupa Allah. Ya. Nah, di dalam Kristus seorang pria dan wanita yang beriman sepenuhnya setara. Setara. Dan dalam semua berkat dan kekayaan spiritual itu sama. Ya, sama. Jadi suami ayah harus sungguh-sungguh bisa berdoa ya, agar bisa memimpin istri anak-anak ke dalam pertumbuhan spiritual. Bukan semena-mena, tapi menghormati pasangannya sebagai penolong yang sepenuhnya setara. Itu sama-sama bekerja sama. Bukan hanya menjadi pesuruh atau bawahan yang disuruh-suruh, bukan. Tapi bersama-sama. Nah, ini untuk pria ya. Nah, untuk aplikasi untuk wanita ya. Untuk wanita, untuk istri ya, di dalam perjanjian baru kita jelas ya, istri diperintahkan untuk tunduk kepada suami. Ya, tunduk kepada suaminya. Ya, kalau suami diminta mengasihi istrinya, istri diminta tunduk kepada suaminya. Ya. Saudara, tampaknya agak jarang kita melihat di dalam janji nikah itu bunyinya seperti itu ya. Ya, mencakup misalnya istri mengatakan mematuhi begitu ya. Akan tunduk dan mengasihi misalnya begitu. Mengasihi iya ya, tapi tunduk mungkin sudah dihilangkan gitu. Padahal itu perintah Tuhan ya. Di dalam janji nikah itu ya. Bersedia untuk mematuhi suaminya. Kenapa saudara? Itu jarang kita temukan lagi. Ya. Jadi ya mungkin sekali lagi kita tidak menyukai otoritas ya. Ketundukan itu. Tetapi panggilan, ingat. Panggilan Tuhan kepada istri adalah mencerminkan ketundukan ya. Seperti yang dilakukan oleh anak kepada bapak. Gitu. Ya. Ya, oleh anak kepada bapak atau oleh roh kepada bapak dan anak. Itu ketundukan, ketaatan, kepatuhan, saudara. Jadi kalau ada istri memang merasa saya nggak suka begitu ya, nggak suka peran begitu ya, sebagai harus tunduk ke bawah suami gitu ya, atau menyesal melakukannya atau terpaksa melakukannya begitu. Saudara, seperti itu sebuah tanda yang salah ya, sebuah kegagalan untuk memahami sifat Kristus yang tunduk kepada otoritas di atasnya itu. Gitu ya, Bapa sebagai otoritas paling tinggi. Itu kita miss di situ. Gitu ya. Jadi tentu saudara ya, ketundukan istri itu harus dalam hal-hal positif, jelas ya, bukan dalam hal-hal yang negatif. Jadi mungkin dalam hal membantu, membantu suami, melayani suami, bahkan ya ada menciptakan suasana yang kondusif ya, supaya di mana peran suami sebagai kepala itu bisa dihadirkan. Nah, itu dukungan suami istri di dalam bentuk ketundukan untuk bisa menghadirkan suami sebagai kepala yang baik. Ya. Jadi saya yakin ya, istri-istri akan memperoleh manfaat yang besar ketika kita mau belajar tunduk di bawah suami yang sebagai otoritas yang Tuhan tetapkan. Gitu ya. Nah, yang kedua, memang ketundukan istri ini bisa sangat sulit jika suami itu tidak dapat diandalkan. Gitu ya. Atau kita menganggap suami kita nih dalam kategori ini ya, tidak bisa diandalkan untuk memimpin keluarga dengan bijaksana. Tetapi ingat ya, firman Tuhan juga mengatakan ini, terlepas dari keberdosaan atau kegagalan suami itu ya, seperti apapun
Istri tetap diperintahkan untuk tunduk kepada suami yang tidak sempurna. Wow, ini nggak sulit, nggak gampang ya. Nggak gampang ya. Coba kita lihat tulisan Petrus ya, pasal 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Sudah jelas ya, pasti sulit untuk bagi istri Kristen untuk hidup atau tunduk kepada suami yang tidak bisa diandalkan ya. Tidak seiman itu sulit ya, tidak percaya juga sulit. Jadi apa namanya? Tidak gampang ya. Tetapi katanya ya, kalau istri belajar tunduk, taat di bawah otoritas itu, ini ada gambaran yang kuat ya, kesalehannya itu ya. Kelakuan dan kesalehan istri bisa memenangkan suaminya. Jadi di situ ada ketundukan yang kuat gambarannya di situ. Tetap mematuhi, tetap menjadi istri yang baik bagi suami yang tidak baik tanda kutip, atau tidak beriman. Itu ya. Jadi di dalam perilaku yang saleh itu ya, seorang istri itu mengandung ketaatan yang kuat. Ya, bahkan Sarah pun memanggil Abraham itu tuan gitu ya. Dia memperlengkapi menempatkan dirinya itu untuk tunduk ya seperti tuan gitu ya. Tetapi bukan lebih rendah gitu ya. Nah, ingat Tuhan akan memberkati istri-istri yang berusaha dengan setia mematuhi apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Ya, bahkan dalam pernikahan yang sulit sekalipun, ya, dengan iman dan harapan dan doa, kiranya Tuhan boleh bekerja ya dalam kehidupan suami mereka yang belum beriman atau yang tidak bisa diandalkan, supaya ada pengharapan juga kita. Ya. Nah, saya masuk ke hal yang lebih luas sedikit tentang gereja, saudara ya. Implikasinya buat gereja apa, saudara? Jadi kesetaraan esensi dan perbedaan yang dirancang Tuhan untuk diungkapkan di antara pemimpin pastoral dan jemaat. Dan dinamika ini mencerminkan Trinitas. Jadi meremehkan otoritas laki-laki di dalam kepemimpinan pastoral di gereja, itu melemahkan rancangan Tuhan bagi gereja. Kita ingat Tuhan merancang gereja itu menetapkan orang-orang untuk melayani sebagai penatua, diaken di dalam gereja, ya, atau pendeta dan saat ini ya, ada hamba-hamba Tuhan di sini, rohaniwan untuk memimpin gereja. Nah, jemaat pria dan wanita harus mengikuti kepemimpinan. Sudah, ya. Itu dia. Jadi Paulus menuliskan ini fungsi khusus memang ya. Jadi budaya waktu itu memang budaya yang dominan dikuasai oleh laki-laki. Budaya waktu itu ada budaya memang laki-laki yang dipilih menjadi penatua atau diaken gitu ya. Nah, Paulus menetapkan fungsi yang dilaksanakan laki-laki yang memenuhi syarat juga. Enggak semua juga laki-laki ya untuk mengajar dan melaksanakan otoritas ya. Jadi Paulus secara memang tidak spesifik melarang ada penatua wanita, tidak ya, bukan perbedaan aja. Tapi dia mau menekankan memang pada fungsi jabatan itu yang harus dilakukan dengan baik di dalam otoritas yang benar. Gitu. Ya, dia tidak secara spesifik menyinggung harus laki-laki, mutlak laki-laki, enggak, karena memang budaya, ada pengaruh budaya waktu itu. Ya. Jadi Ibrani juga jelas mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab dalam hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Mentaati pemimpin di dalam gereja. Saudara, ini juga ajaran dari cerminan dari Trinitas, saling tunduk di bawah otoritas gitu ya. Jadi kepatuhan dalam pelayanan gereja tidak hanya berhubungan dengan ya soal wanita atau sebagainya, bukan berkaitan itu gender, tapi semua laki-laki, semua perempuan itu ya yang berada di bawah otoritas orang-orang yang memimpin, yang memang dipilih karena memenuhi syarat gitu ya, untuk menggembalakan dan memimpin, semua itu untuk pertumbuhan rohani bisa berlangsung dengan baik. Itu ya. Jadi seperti suami bertanggung jawab atas kerohanian istri dan anak, pemimpin pastoral di gereja bertanggung jawab untuk pertumbuhan jiwa-jiwa yang ada di dalam gembalaan mereka. Itu otoritas Tuhan berikan di dalam gereja. Ya. Nah, itu ya. Jadi berikutnya ya, yang di dalam
doa. Nah, saudara ya, saya 2 poin lagi selesai gitu ya. Di dalam doa, peran Trinitas dalam doa ini kerangka untuk doa yang bermakna dan alkitabiah. Sudah satu ayat mengatakan Efesus 2:18, karena oleh Dia, yaitu Yesus Kristus, kita kedua pihak dalam satu roh boleh beroleh jalan masuk kepada Bapa, saudara. Ya, saudara ini tentang doa ya. Jadi ada satu, mungkin contoh Nathan apa yang ceritanya, ya. Jadi ada seorang dosen itu dengar nih alumninya doa, alumni dari sekolah teologi. Doanya tuh mungkin begini kira-kira ya. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu gitu ya. Tolonglah kami dan sebagainya mungkin gitu ya. Jadi apa artinya saudara? Ini menurut dosen ini ada masalah tidak tuntas mengerti Tritunggal. Tritunggal, ya ada masalah di situ. Jadi ada koreksi lah atas doa yang demikian itu ya. Sebab kenapa saudara? Ayat ini berkaitan dengan Trinitas dan doa kita ya. Jadi pertama-tama doa itu kita kan punya akses ya. Kita memiliki akses kepada Bapa, jalan masuk kepada Bapa. Artinya doa kita tuh diarahkan kepada Bapa, bukan ya Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus, bukan. Secara teologis di dalam Trinitas ini tidak tepat gitu. Jadi doa yang tepat itu diarahkan kepada Bapa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ya, Bapa kami yang di surga. Nah, itu datang kepada Bapa kami yang di surga. Ya. Karena apa? Karena semua berkat jasmani atau rohani yang kita nikmati ini datang kepada kita, ya, datang dari Bapa kepada kita melalui anaknya, melalui putranya, itu. Ya, dicurahkan dari Bapa kepada kita melalui putranya. Jadi seyogianya memang kita doanya kepada Bapa mintanya ke sana. Gitu. Jadi Bapa di dalam otoritas tertinggi itu ya atas putra dan rohnya dengan senang hati. Kita datang berdoa kepada Dia. Gitu. Jadi kalau kita ada selama ini ada kesalahan kaprah di dalam doa ditujukan kepada siapa, biar malam ini kita menjadi lebih tepat ya. Karena orang kalau melihat kita doa tidak mengerti konsep Allah Tritunggal, kepada siapa kita berdoa, lucu. Jadi kita orang Kristen tidak mengerti gitu ya. Jadi, nah yang kedua adalah doa kita disampaikan kepada Bapa melalui putranya, anaknya. Karena apa? Karena Yesus adalah satu-satunya perantara antara Allah dan manusia. Jadi ketika kita berdoa kepada Bapa, kita datang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Putra. Itu seperti sebagai jubah yang membenarkan kita, jubah kebenaran yang kita kenakan. Kita datang kepada Bapa dengan nama anak itu. Makanya kita tutup dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Begitu ya. Nah yang ketiga saudara, Paulus ingatkan kita untuk berdoa di dalam setiap saat dalam roh dengan segala doa dan permohonan. Jadi Roh Kudus berfungsi, berperan itu menggerakkan kita untuk membawa doa dan permohonan kita. Dia membantu kita di dalam berdoa itu. Jadi ini hubungan Trinitas di dalam doa. Kita tidak bisa datang kepada Bapa sendirian, saudara. Nggak bisa. Karena kita perlu perantara. Kita manusia berdosa. Kita nggak punya akses. Kristus kita datang melalui nama itu. Datang kepada Bapa. Ya, satu-satunya perantara. Jadi doa orang Kristen dalam paradigma Trinitas ini, kita doa ditujukan kepada Bapa dalam nama Putra dan dalam kuasa Roh Kudus. Nah ini biar kita dicerahkan di dalam doa-doa kita ya. Tentang ini. Nah yang terakhir saudara, peran Trinitas dalam ibadah. Jelas ya dalam ibadah. Ya. Di dalam surat Paulus ya, 2 bagian di Filipi. Karena kita adalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Terjemahan Inggrisnya sebenarnya, we who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus. Ya. Jadi 2 hal ini yaitu beribadah oleh roh dan kemuliaan itu ya, bermegah di dalam Kristus bahasa Indonesianya. Ini tidak boleh dilepaskan ya. Ketika Roh Kudus berkarya di dalam diri kita, di dalam penyembahan kita, saudara, maka hasilnya adalah pasti untuk memuliakan Kristus. Saudara setuju enggak? Ya, waktu Roh Kudus berkarya, waktu kita menyembah Tuhan, itu adalah untuk kemuliaan
glory ya, glory in Christ Jesus gitu. Untuk memuliakan Tuhan pada ujung-ujungnya, pada akhirnya. Dan Roh itu memang bekerja supaya kita menyatakan ya kehormatan, keagungan, kemuliaan dari Sang Anak gitu di dalam penyembahan kita. Itu jelas. Dan yang ayat yang kedua itu ya, setiap lutut bertelut, ini tentang Kristus ya, dan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Dan kalau Roh sudah berkarya di dalam diri kita untuk dalam menyembah Kristus, maka penyembahan kepada anak itu selalu juga dimasukkan bergema lebih jauh untuk kemuliaan Sang Bapa itu. Ya, keagungan kemuliaan Sang Bapa. Karena itu ibadah Kristen menjadi penyembahan kepada anak dengan kuasa Roh Kudus, maka untuk kemuliaan tertinggi adalah Bapa. Jadi figur Bapa tetap menjadi tertinggi karena otoritasnya yang tertinggi. Dan ibadah akan sangat memuaskan, saudara. Jadi kalau kita ungkapkan dengan benar, itu untuk menyatakan kemuliaan Allah Tritunggal. Itu ya. Jadi sebagai konklusinya, saudara, doktrin Allah Tritunggal dan implikasinya ini sering terabaikan di dalam kehidupan orang Kristen, termasuk di dalam kaum Injili. Kita percaya Tuhan itu satu dan tiga pribadi misalnya ya. Kita percaya itu Tuhan itu satu masing-masing dengan kepribadiannya. Tetapi banyak yang kita lewatkan. Misalnya kita membaca Alkitab itu kita tidak di dalam paradigma ini. Ketritunggalan ini. Enggak. Kita enggak punya paradigma itu. Karena ini mungkin juga kurang ditekankan di dalam pengajaran ya. Jadi saudara, prinsip doktrin ini itu doktrin Tritunggal itu menjadi basic dari semua doktrin. Karena itu menyangkut Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan Allah itu sendiri. Ini aja sudah 3 doktrin. Ya, doktrin Allah, doktrin Roh Kudus, doktrin Kristologi. Maka itu kalau kita mau meruntuhkan doktrin Tritunggal, maka orang biasanya di Kristusnya kalau sudah jatuh, Yesus hanya sebagai manusia saja, maka runtuhlah doktrin Tritunggal. Yesus tidak sama dengan Allah jadinya. Enggak ada Tritunggal lagi. Jadi ini sangat basic dan dari semua doktrin yang kita harus tahu dulu. Ya. Kemudian ini menjadi core teaching bagi iman dan kehidupan Kristen. Tadi saudara lihat implikasinya banyak di dalam kehidupan kita. Dengan hubungan dengan sesama, ya di mana kita ada, di kantor, di masyarakat, di dalam keluarga, di dalam gereja, dalam doa kita, dalam ibadah kita. Ini menjadi core teaching. Ya, pengajaran inti bagi iman dan kehidupan orang Kristen. Gitu ya. Dan tentu saja ini bukan secara teori saja, secara wahyu saja kita dapat gitu ya. Seperti yang dinyatakan di Alkitab, wahyu itu. Tapi ini kita juga untuk bisa memberikan social influence sebenarnya. Pengaruh sosial bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Di keluarga kita, di gereja kita. Saudara ya, kita bisa belajar apa arti menjalani hidup seperti yang Tuhan maksudkan. Ya, kita lihat di dalam hierarki otoritas Tuhan itu, kita lihat ada hierarki tapi tidak ada keangkuhan di situ. Kita melihat ada otoritas tapi tidak ada penindasan. Kita lihat ada ketundukan yang tidak pernah menuntut balas budi. Kita melihat ada cinta kasih yang melingkupi setiap aspek kehidupan ilahi di situ. Ada persatuan dan keragaman harmoni di situ. Ada identitas dan perbedaan. Ada kesamaan tapi juga ada perbedaan. Ada melodi dan harmoni. Sudah ini kualitas yang kaya dari kehidupan satu Tuhan dengan 3 pribadi itu. Dan biar kita ini boleh bisa mencerminkan ya. Kita menjadi sadar kekayaan kemuliaan dalam memahami Tuhan yang satu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Lalu kita menjalani hidup kita sesuai dengan rancangan Tuhan bagi kita untuk mencerminkan Allah Tritunggal itu. Ya, Tuhan memberkati kita. Baik, saudara-saudara, puji Tuhan untuk